Bab 45. Ayah mertua ditipu. Rocky melihat botol anggurnya dan memperhatikannya sambil bertanya kepada bosnya. Harganya berapa? Mata bos itu melotot dan berkata dengan bodoh, kata ayahku harganya 40 juta dan itu harga pas. Andrew langsung merasa senang setelah mendengarnya lalu berkata kepada Rocky, bos ini tidak tahu barang, kita segera beli supaya tidak direbut oleh orang lain. Dia segera mengeluarkan dompetnya setelah selesai mengatakannya. Tepat pada saat ini, Rocky segera menekan tangannya sambil berkata, ayah kita jangan membeli barang ini karena harganya tidak semahal itu. Apa? Andrew tertegun, lalu, menurutmu berapa harganya? Rocky mengeluarkan telapak tangannya sambil menggoyangkannya di depan bos itu, senilai ini. 10 juta. Bos itu bertanya sambil membelalakkan matanya. Rocky menggelengkan kepalanya, bukan tapi 100.000. Bos menatap Rocky selama beberapa detik kemudian dia tiba-tiba berteriak, apakah kamu tahu kualitas barang? Ini adalah barang antik yang ditinggalkan oleh kakekku yang merupakan barang berharga, kalian orang dari kota sangat meremehkan orang. Andrew menjadi panik sambil menarik Rocky, kamu jangan bicara sembarangan sehingga merusak semuanya. Rocky tertawa sambil membalik botolnya kemudian mencoba menggosok lumpur kuning di bawahnya lalu menunjuk bagian tengah celahnya, ayah, coba kamu lihat apa ini. Celahnya sangat kecil, jika bukan karena Rocky menunjukkannya maka orang biasa pasti tidak bisa melihatnya dan terlihat sederet tulisan Inggris. Made in China. Andrew tertegun dengan mulut menganga dan baru sadar untuk waktu yang lama. Dia tiba-tiba menunjuk ke arah bos dengan marah. Kamu menipu orang. Rocky memegang botol sambil menggoyangnya di depan bos itu dan berkata, produsen saja tidak berani terang-terangan memalsukan barang antik sehingga sengaja menulis tanda ini tapi kamu lumayan pintar juga karena sengaja menambahkan lumpurnya, 60.000, apakah kamu mau menjualnya? Ini. Bos itu tertegun tapi dalam sekejap kejujuran yang ada di wajahnya menghilang lalu dia menepuk keningnya. Aku hari ini keluar buru-buru sehingga salah mengambil botolnya. Salah ambil. Rocky tertawa kemudian dia mengambil sebuah botol tembakau yang penuh lumpur lalu menggosok mulut botol itu lalu dia menyinarinya sebentar dan berkata dengan serius, yang ini tidak salah karena buatan kota Suzhou. Di dalam botol itu terlihat sederet nama. Dibuat oleh pabrik kerajinan tangan kota Suzhou. Aku tidak bisa membaca dan tidak tahu apa yang tertulis di atasnya. Bos itu ketahuan sehingga dia tidak mau berdagang lagi dan ingin segera kabur. Pada saat ini Andrew sudah mengerti dan marah sekali karena dia telah ditipu. Dia menarik bos itu sambil berteriak. Kamu penipu, kembalikan uangku. Uang apa? Aku tidak pernah bertemu denganmu. Bos berusaha melawan dan barang-barang palsu terus berjatuhan dari kain minyaknya. Keramiknya bahkan tidak jatuh karena jatuh, sepertinya terbuat dari plastik keras. Aku akan lapor polisi jika kamu tidak mau mengembalikan uangnya. Andrew berteriak sambil melotot. Kedua orang itu tarik-menarik dan sesuatu tiba-tiba jatuh dari badan bos itu. Pada saat barang itu jatuh, Andrew melihat barang itu sambil mengerutkan keningnya. Barang ini adalah kerikil putih sebesar tinju dan kerikil ini adalah kerikil yang sama persis dengan yang ada di sungai. Tapi ada sedikit perbedaan yaitu di atas batu ini adalah sebuah ukiran. Aman dan sejahtera. Tulisan itu terlihat kasar dan sekali lihat tahu jika itu adalah ukiran tangan. Banyak batu ukiran seperti itu ada di mana-mana yang sama sekali tidak berharga sehingga pantas saja bos tidak mengeluarkannya tadi. Lalu Rocky segera memungutnya lalu kemarahannya langsung meledak. Alasan mengapa Rocky bisa membedakan barang antik palsu dengan asli bukan karena dia punya mata yang bagus tapi sebelum dia meninggalkan keluarga Lin tanpa sengaja mendapat sebuah kitab, Nine Grand Heavenly Scriptures dan dia terus mempraktikkan isi kitab ini selama 3 tahun berada di keluarga Liu. Ini adalah keahliannya sehingga dengan adanya kitab ini maka keluarga Liu, keluarga Lin dan keluarga Su tidak ada apa-apanya. Kitab ini dia temukan sewaktu dia menjadi gelandangan di jalan dan karena lemah tidak makan maka jatuh ke dalam sebuah danau dan dia menemukan sebuah kotak kayu di dasar danau yang di dalamnya berisi sebuah pil dan kitab ini.
Seluruh badan Rocky bertenaga setelah dia meminum pil itu dan berenang dari dalam danau. Keesokan harinya banyak lumpur yang keluar dari pori-porinya. Setelah itu dia merasa seluruh badannya sangat ringan dan badannya seperti telah dilatih dan dia segera sadar jika dia menemukan keajaiban dan seharusnya masih banyak keajaiban di China ini hanya saja sulit untuk ditemukan. Dia telah diam-diam mempraktikkannya selama 3 tahun. Rocky tidak memberitahu masalah ini kepada siapapun, bahkan dia juga tidak memberitahu Dewi. Dia tinggal di jalanan dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan maka dia menghafal semua isi buku itu lalu membakarnya. Dengan kemampuannya sekarang ini maka dia bisa merasakan aura dari barang antik itu sendiri dan aura yang ada di dalam barang antik asli akan semakin kuat yang tidak dimiliki oleh barang palsu. Ini adalah alasan kenapa matanya sangat jeli. Rocky memperhatikan batu itu karena batu itu mengeluarkan aura yang kuat. Selain itu auranya penuh yang bahkan melebihi barang antik asli yang dipajang di dalam toko barang antik. Rocky bertanya tanpa ekspresi, apakah barang ini milikmu? Bos yang sedang ditarik oleh Andrew tertegun dan tanpa sadar mengangguk, benar. Berapa harga batu ini? Andrew bertanya dengan kaget, buat apa kamu membeli batu jelek ini? Apakah kamu tidak tahu jika semua barang yang dijual oleh pedagang licik ini adalah barang palsu? Sebuah batu tidak ada asli atau palsu, bagus juga jika membelinya untuk mengusir kesialan. Rocky berkata sambil tersenyum. Bisnisku sudah datang. Kakak lepaskan aku, kita akan bicara sebentar lagi. Bos itu mempergunakan kesempatan itu untuk melepaskan diri dari Andrew sambil tersenyum kepada Rocky, apakah kamu benar-benar mau membelinya? Rocky mengangguk, benar. Bos itu langsung bersemangat. Saudaraku, matamu jeli sekali. Jangan melihat bentuk batu kerikilku yang jelek ini tapi sejarahnya tidak biasa karena ini adalah batu pemberat yang digunakan oleh kaisar pada zaman dulu. Rocky tidak ada waktu mendengarkan omong kosongnya sehingga dia menyelanya dengan kesal. Jangan banyak omong kosong, langsung sebutkan harganya. Bos itu tersenyum, karena kamu tahu barang maka. 40 juta. Andrew yang berdiri di samping langsung marah setelah mendengarnya, omong kosong. Kamu telah menipuku dan ingin menipu menantuku juga. Bos itu segera menjelaskan, kakak, aku kemarin salah memberikan barangnya kepadamu, tapi batu ini benar asli. Kakekku sendiri yang menggalinya dari kuburan pada waktu itu dan ini merupakan barang pusaka keluarga kami. Sembarangan. Bukankah aku kemarin percaya dengan omonganmu? Andrew marah. Rocky berkata, 600.000. 1. Mata bos itu melebar sambil tersenyum pahit, saudaraku, kamu jangan bercanda, aku beli batu ini seharga 700.000 dari desa. Dia tanpa sadar keceplosan sehingga segera terdiam. Rocky berkata, 600.000, kamu tidak perlu mengganti ayah mertuaku lagi maka harganya impas. Kamu rugi 100.000 untuk dijadikan ganti rugi kepada ayah mertuaku. Bos itu merasa hatinya sakit lalu dia berkata setelah waktu yang lama, baiklah jika begitu, saudaraku, matamu jeli sekali, batu ini yang paling mahal di antara semua barang daganganku. Rocky tersenyum lalu memegang batu itu di tangannya. Andrew merasa curiga lalu bertanya. Lalu terdengar sebuah suara dari samping. Oh, batu ini bagus, aku mau membelinya. Bab 46. Salahkan dirimu salah lahir. Rocky mengerutkan keningnya sambil melihat ke arah suara itu. Dia melihat seorang pemuda memakai baju congsam putih dan sepatu kain hitam sambil berjalan ke arahnya. Meskipun hari masih pagi tapi dia memakai kacamata hitam dengan bingkai emas yang memakai kaca bundar dan terlihat seperti kacamata yang biasa dipakai oleh dinasti Qing. Di belakang pemuda itu juga ada sekitar 5 orang pengawal yang terlihat sangat galak sehingga orang di sampingnya segera menghindar supaya tidak kena masalah. Oh, ternyata Tuan Muda Kenny. Bos itu segera tersenyum setelah melihatnya dan kata sanjungan segera mengalir dari mulutnya, Tuan Muda Kenny, kenapa kamu tidak mengatakan akan datang hari ini sehingga aku bisa menjemputmu di depan jalan supaya kamu tidak perlu ke sini. Sudah, aku hanya kebetulan lewat saja. Pemuda itu mengangkat tangannya dengan tidak sabar. Dia berjalan ke depan sambil melihat batu yang ada di tangan Rocky lalu bertanya kepada bos, Benny, bungkus batu itu untukku. Meja ayahku kekurangan sebuah batu penahan kertas maka aku ingin batu itu. Ini.
Bos itu tersenyum pahit sambil melihat ke arah Rocky tanpa daya dan berkata, "Tuan Muda Kenny, kebetulan sekali. Batu itu telah dibeli oleh saudara ini. Sebenarnya batu itu tidak ada kelebihannya selain untuk menahan kertas dan aku sudah menyimpan barang yang lebih bagus untukmu. Buat apa batu yang tidak berharga itu karena kamu hanya pantas mendapatkan barang terbagus yang sesuai dengan identitasmu." Rocky sekarang baru tahu jika nama bos ini adalah Benny yang sepertinya mengenal pemuda ini. Tapi, dia merasa terkejut dengan sikap Benny. Keterampilannya benar-benar bagus. Benny segera mengambil keramik yang jatuh itu lalu berkata, "Tuan Muda Kenny, ini adalah barang kesayangan ratu pada zaman dahulu, coba kamu lihat bahannya dan aku akan memberikan harga yang sama dengan harga gelas ayam kemarin, kamu bayar saja seharga 18 juta. Andrew tidak bisa berkata apa-apa setelah mendengarnya, dia merasa rugi karena telah membayar 600.000 tapi Tuan Muda Kenny malah membayar 18 juta. "Kamu jangan banyak omong kosong. Minggir." Kenny merasa kesal sambil menunjuk Benny dan berkata, "Aku suka dengan batu itu, kamu ambilkan untukku." Benny berkata dengan serba salah, Itu sudah terjual. Bukankah dia masih belum membayarnya?" Kenny marah karena merasa kesal, "Kamu jangan pikir aku tidak tahu barang, kamu barusan mengatakan jika batu ini berasal dari dinasti King yang berisi aura kaisar yang agung. Apakah bisa dibandingkan dengan sebuah keramik ratu?" Setelah itu, dia berbalik sambil berkata kepada pengawalnya, "Pergi ambil batu itu." Rocky mengerutkan keningnya dan berkata, "Ini adalah barangku dan aku tidak ingin memberikannya kepada orang lain." "Siapa yang ingin kamu memberikannya? Kamu bahkan belum bayar, orang yang bayar duluan yang akan membelinya terlebih dulu." Kenny berkata dengan kesal sambil mengeluarkan uang dari dompetnya dan melemparkan setumpuk uang kertas ke muka Benny. "Ambil 4 juta itu dan aku akan membawanya." Mata Benny melebar dan dia segera mengambil uang kertas itu sambil berkata kepada Rocky, "Saudaraku, bagaimana jika kamu mengalah? Aku masih ada batu hitam lainnya dan aku jamin lebih bagus dari yang ini." Rocky berkata sambil tersenyum, "Benny, aku tidak perlu membongkar muslihatmu kan? Aku yang terlebih dulu membeli penahan kertas ini dan aku tidak mau menyerahkannya kepada orang lain." Benny tidak berdaya setelah mendengar Rocky berkata seperti itu. Karena berdasarkan peraturan bisnis barang kuno maka orang yang membeli akan mendapatkannya terlebih dahulu dan dia mungkin jika tidak bisa berdagang di sini lagi jika masalah ini tersebar keluar. Benny lalu berbalik sambil tersenyum dan berkata kepada Kenny, "Tuan Muda Kenny, batu penahan kertas ini bukan barang bagus dan di rumahku masih ada yang lebih." Dia masih belum selesai mengatakannya tapi Kenny menendang pinggangnya sambil marah, "Kamu sudah berani. Aku sudah membeli banyak barang dari tempatmu tapi kamu malah membantu seorang yang miskin bicara." Benny langsung jatuh dan dia berkata sambil menyeringai, "Tuan Muda Kenny, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa jika dia tidak mau memberikannya kepadaku." Dia berkata sambil memberikan isyarat kepada Rocky supaya dia mengeluarkan batu itu. Karena dia bisa melihat penampilan Rocky dan yakin jika dia pasti tidak memiliki banyak uang dan juga kekuasaan. Tapi berbeda dengan Kenny, dia adalah anak orang kaya yang tidak pernah kekurangan uang sejak dia lahir. Benny tidak ingin menyinggung Kenny tapi juga tidak ingin melanggar peraturannya maka dia hanya bisa mengedipkan matanya kepada Rocky. Rocky tahu dengan isyarat Benny, dia menjawabnya dengan tidak peduli, tidak mau. Benny tidak berdaya maka dia hanya bisa duduk di atas tanah sambil menyeringai supaya tidak jadi bahan amukan Kenny. "Lihat tampang miskinmu." Kenny mengerutkan matanya sambil melirik ke arah Rocky dan berkata dengan kasar, "Kamu membelinya dengan harga 600.000 kan, berikan batu itu dan aku akan membayarnya seharga 6 juta. Orang-orang yang ada di sekitar menghela napasnya sambil melihat ke arah Rocky dengan tatapan iri. Karena harganya bahkan sudah naik sebanyak 10 kali lihat dalam sekejap, dia benar-benar beruntung. Orang-orang bisa melihatnya jika batu itu diambil dari sungai yang mana mungkin batu peninggalan kaisar. Andrew juga tertarik karena bisa untung beberapa juta dalam sekejap mata sehingga bisa menutup kerugian kemarin dan malahan bisa untung. Rocky mengangkat kepalanya sambil tersenyum kepada Kenny dan berkata, "Aku sudah mengatakan jika tidak akan menjualnya tadi. Meskipun kamu membayar 600 juta dan aku tetap tidak akan menjualnya.
Kamu. Ekspresi Kenny langsung menjadi buruk dan matanya terlihat marah. Banyak orang mengelilingi mereka, Rocky bahkan menolaknya dan juga membuatnya malu. Bodoh. Apakah kamu benar mau melawanku? Kenny tertawa dingin, kamu juga tidak mencari tahu dulu, barang apa yang tidak bisa dibeli olehku jika aku menginginkannya di Antique Street ini. Kamu harus tetap menjualnya meskipun tidak mau. Kenny segera melambaikan tangannya ke belakang setelah dia selesai mengatakannya. Para pengawal ini segera mengepung Rocky. Wajah orang yang ada di sekitarnya perlahan-lahan berubah. Bahkan Andrew juga tertegun. Keluarga Qin yang ada di kota Gopo. Itu adalah keluarga yang bahkan lebih kaya dari keluarga Fresco. Pantas saja Kenny bisa membeli gelas ayam itu dengan harga 18 juta karena dia sama sekali tidak peduli apakah itu barang palsu atau bukan, dia hanya ingin bermain-main saja. Para pengawal mengepung Rocky. Andrew takut sehingga dia buru-buru mengedipkan matanya supaya Rocky menyerahkan barangnya kepada Kenny. Ekspresi wajah Rocky biasa saja dan dia berkata setelah melihat para pengawal itu, aku tetap tidak akan menjualnya. Jika kalian ingin merebutnya dengan paksa maka hanya bisa mengatakan satu kalimat. Tidak ada orang yang bisa merampas barang milikku. Memangnya kenapa jika aku ingin merebutnya dengan paksa? Kenny terlihat sombong sambil berkata, salahkan dirimu tidak terlahir baik, kamu yang hanya orang miskin bahkan berani berebut denganku. Ini jelas perampasan secara paksa, orang yang ada di sekitar menahan napas dan merasa Rocky pasti rugi karena berani melawan Kenny.